Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekam review jurnal yang berjudul Research on the Reason for Route Deviation at F-SAP Intersection Based on Navigation Operation Data. Sebelumnya, dengan saya menggunakan diri, nama, Taruna Remaja, Najwa Herunisa, Prodi RSJ kelas B. Dalam konteks lalu lintas modern, persimpangan berbentuk F menjadi lokasi utama terjadinya deviasi rute pengemudi akibat kapasitas desainnya. Hal ini memerlukan pendekatan berbasis bukti untuk memahami faktor penyebab dan mencari solusi yang efisien. Dengan data menunjukkan lebih dari 80% pengendara memanfaatkan sistem navigasi, pola penggunaan ini menjadi faktor penting dalam menganalisis perilaku penyimpangan yang terjadi di persimpangan tersebut. Memahami perilaku pengemudi yang ada ini membantu merancang langkah mitigasi seperti perbaikan desain jalan yang dapat langsung meningkatkan keselamatan serta efisiensi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan model persamaan struktural (SEM) yang inovatif dan mampu menganalisis faktor eksternal dengan akurasi tinggi, memberikan kerangka kerja yang kuat dalam menganalisis lalu lintas, serta memberikan manfaat yang mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data terkait pengelolaan lalu lintas dan desain infrastruktur, khususnya di lokasi rawan deviasi. Hasil dan pembahasan yang pertama ada pengaruh desain geometrik jalan. Penelitian ini menemukan bahwa aspek geometris jalan seperti bentuk persimpangan F sangat berkontribusi terhadap risiko deviasi rute pengemudi. Faktor ini memberikan efek signifikan terhadap perilaku pengemudi dalam mengambil keputusan ketika mendekati divergens. Yang kedua, efek sinaga pada deviasi. Penempatan sinaga pada area kritis divergensi mampu mengurangi penyimpangan rute hingga 18%. Penempatan sinaga yang lebih dekat ke lokasi divergensi terbukti memberikan efek mitigasi lebih kuat terhadap deviasi pengemudi. Yang ketiga, kemacetan sebagai mediator. Volume lalu lintas yang tinggi dan kondisi kemacetan memediasi pengaruh keseluruhan desain jalan terhadap deviasi, meningkatkan probabilitas deviasi hingga 2 kali lipat bila jarak sinaga ke divergensi di ECB terlalu pendek. Signifikan data berbasis waktu nyata. Penelitian menggunakan data navigasi real-time dari sistem autonavi untuk memperoleh pola deviasi yang lebih akurat. Hal ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh eksternal secara langsung terhadap perilaku pengemudi. Lalu kita akan masuk ke pembahasan. Faktor eksternal lebih dominan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti desain jalan dan lokasi sinaga lebih signifikan dibandingkan variabel temporal seperti waktu atau cuaca. Hasil ini membantah asumsi umum bahwa faktor internal lebih mempengaruhi perilaku pengemudi. Mau inovasi dalam metodologi pengukuran. Studi ini mengintegrasikan model struktural equation model SM dengan zero inflated negative binomial untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, termasuk efek variasi dari jarak sinaga terhadap preferensi. Pendekatan berbasis pengukuran DECW. Jarak antara sinaga dan divergensi atau DECW tidak hanya bertindak sebagai pelengkap, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam memoderasi pengaruh kondisi lalu lintas serta atribut geometris jalan. Lalu ada relevansi untuk desain infrastruktur masa depan. Hasil penelitian menggarisbawahi kebutuhan untuk mengoptimalkan penempatan sinaga berdasarkan hasil pengukuran empiris, menjadikannya lebih adaptif terhadap kondisi lalu lintas dan lingkungan nyata. Nah, kritik dan analisis. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Satu, data geografis terbatas. Data yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup satu lokasi, yaitu persimpangan F. Yang kedua, pengabaian faktor perilaku internal pengemudi. Faktor-faktor seperti tingkat kelelahan, pengalaman pengemudi, dan pengambilan keputusan pengemudi tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam model ini. Yang ketiga, pengaruh cuaca ekstrim tidak dievaluasi. Meskipun cuaca disebutkan dalam penelitian, tidak ada analisis mendalam terkait bagaimana cuaca ekstrim seperti hujan deras atau kabut mempengaruhi deviasi rute pengemudi. Lalu ada terhadap intervensi.
Keempat, efektivitas sinerga terbatas. Meskipun penambahan sinerga dianggap sebagai langkah mitigasi yang penting, penelitian menunjukkan bahwa tanpa pendampingan dengan rekayasa geometris, nampaknya terhadap pengurangan deviasi rute bisa saja terbatas. Yang kelima, kebutuhan strategi multidomain. Penanganan deviasi membutuhkan integrasi antara desain fisik jalan, manajemen lalu lintas, dan dinamis, serta teknologi komunikasi, bukan hanya penambahan sinerga semata. Kurangnya uji coba lapangan. Penelitian ini tidak secara langsung menguji keefektifan intervensi sinerga melalui percobaan lapangan, sehingga hasilnya masih bersifat teoritis dan memerlukan validasi lebih lanjut. Rekomendasi dan kesimpulan. Menyimpulkan riset ini memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan analisis TGS rute pengemudi di persimpangan F, khususnya dalam memahami pengaruh faktor eksternal seperti kondisi lalu lintas, desain jalan, dan sinerga terhadap perilaku pengemudi. Kedua, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidomain yang mengintegrasikan analisis desain geometris jalan, manajemen lalu lintas, dan sistem navigasi modern untuk solusi efektif dan berkelanjutan. Rekomendasi utama melibatkan penguatan desain sinerga prodivergens sebagai langkah mitigasi utama sambil tetap mempertimbangkan penyesuaian pada geometri jalan dan operasional sistem lalu lintas secara holistik. Namun, dikemukakan pula bahwa pengembangan prediktif yang lebih maju diperlukan dengan mempertimbangkan variabel dinamis seperti perilaku pengemudi dan faktor waktu untuk mengoptimalkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.